Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali memperkenalkan Smart Multimeter seri SM644. Jadi dia menggunakan prosesor Atmega 644. Dia memiliki banyak kelebihan, diantaranya pengukuran kristal, ekstal resonator, ya, transistor, diode, dan lain-lain. Nah, di sini di video sebelumnya saya sudah banyak membahas kelebihan-kelebihan keunggulan dari Smart Multimeter ini. Saat ini saya ingin mencoba lagi untuk mengukur komponen seperti resistor dan kapasitor. Jadi dalam sebuah produksi, contohnya seperti saya produksi ETHR, kelihatan buram ya, seperti ini. Saya menggunakan komponen-komponen yang memang betul-betul kualitasnya dijaga. Jadi nilai toleransi dari komponen kita juga jaga supaya komponen yang kita buat memiliki kualitas yang bagus, karena dengan pendukung alat seperti ini, seperti Smart Multimeter, dia bisa mengukur komponen dengan presisi. Jadi diharapkan semua produk-produk yang dibuat bisa mendapatkan nilai komponen yang sesuai, yang tepat. Jadi memilih komponen pun juga sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi contohnya seperti ETHR. Saya sudah lama membuat produk seperti adapter direct ISP, adapter konverter buat box MC dan lain-lain. Dan ini ETHR juga sudah sekitar 1 tahun berjalan ya. Sebelum ETHR saya sudah membuat AIP-Tool, sebelum AIP-Tool AMC RAW dari 2017 sekitar. Saya sudah membuat modul light untuk pembacaan MC seperti storage ya. Jadi dia membaca seperti flash disk. Tapi lumayan, hingga saat ini masih banyak digunakan oleh teknisi untuk membantu mereka yang belum memiliki box EMC, tapi tetap masih bisa mengeksekusi ketika mereka membutuhkan direct EMC untuk keperluan mungkin hapus pola atau passcode atau FRP dan lain-lain, bisa menggunakan ETHR ini. Di dalam ETHR ini saya banyak menggunakan komponen SMD. Jadi sebelum saya memilih untuk menetapkan komponen yang saya gunakan, saya juga perlu mengukur nilai dari kualitas suatu komponen. Jadi komponen yang bagus akan mendapatkan nilai yang bagus juga pada saat kita memproduksi barang.
dan salah satunya ETHR ini saya berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan nilai komponen-komponen yang sesuai, karena beberapa kali saya mendapatkan komponen yang nilai ukurnya dia tidak sesuai dengan yang ada pada badan komponen itu sendiri. Jadi ketika kita cek nilainya tidak sesuai, jadi kualitas komponennya dia kurang bagus. Nah, contohnya seperti ini. Saya ada kapasitor dengan nilai 22 PF. 22 PF ini kita sulit mengukur nilai 22 PF dengan multimeter lain. Jadi dengan multimeter lain kita sangat sulit untuk mendeteksi nilai kapasitor yang rendah hingga dengan 1 PF. Untuk 1 PF udah ada ya video sebelumnya. Saya sudah pernah membuat video. Jadi video yang sebelumnya 1 PF, 5,6 PF, 8 PF, 12 PF komponen DIP udah dicoba. Nah, sekarang hanya mengulas lagi seperti ini. Kadang saya beli banyak komponen, jadi meskipun satu rel kita beli, dia nilai ukurnya berbeda-beda. Jadi ada yang tepat, misalnya ini waktu pembelian 22 PF, ada yang tepat 22, ada yang lebih sampai 23, ada juga yang kurang bahkan sampai 18 PF. Jadi ketika kita ingin memiliki barang produksi yang berkualitas, kita harus benar-benar menghitung, melihat kualitas kelayakan komponen tersebut. Jadi ini contohnya, langsung kita tes seperti ini. Ada kapasitor 22 PF. Kita lihat nilai dari pengukuran kapasitor ini. Nggak kelihatan ya? Sini kelihatan. Oke. Jadi seperti ini. Pinsetnya tumpul. Bentar ya. Pinsetnya tumpul, dia kelewat buat ngambil komponen kecil. (22 PF) tampil pada layar hanya 20,24, kurang 2 PF. Kita cek lagi yang lain. Nah, ada yang 22,5 ya, 0,5, 0,249, 0,245, mendekati 22. Bagus. Jadi kenapa smart multimeter ini diperlukan? Yang bagus dipilih ya, yang jelek yang kurang bagus disingkirkan. Jadi smart multimeter dibutuhkan untuk kita yang ingin memiliki komponen yang berkualitas. Ketika kita produksi, kita memiliki komponen-komponen yang berkualitas. Nah, ini bagus lagi, mendekati 22,
lebihnya hanya 0,1 pf. Ini bagus ya, karena saya sering membeli komponen dalam satu rel seperti ini banyak 1000 piece misalnya, atau satu gulung satu rel itu nilainya berbeda-beda walaupun satu produksi. Jadi barangnya satu produksi. Nah ini hanya 20 ya, sama seperti yang ini tadi ya, 20. Padahal kita buka rel secara bersamaan, satu rel sepaket dengan teman-temannya, satu pabrik, bisa dibilang satu pabrik dan satu mungkin bisa jadi satu tanggal atau 1 jam atau 1 menit produksi yang sama. Ketika satu rel seperti ini kan pasti produksinya pada saat yang sama, hasilnya berbeda-beda. Kita pilih yang bagus, komponen yang mendekati nilai yang diperlukan, misalnya 22 pf ya. Nah ini, oh ini tepat 99,99 tadi ya. Oh maaf, salah, saya ingatnya 20 pf, 22 ya, ini hanya 20, jadi jauh. Tapi pas dia 20 pf maksudnya kebetulan dapat 20 pf, tapi padahal kebutuhannya 22 pf. Yang ini tadi yang 22 ya, yang ini 20 disingkirkan. Jadi contohnya seperti itu. Begitupun ini saya ada 4,7 UF. Di 4,7 UF juga sama. Di video-video sebelumnya saya sudah pernah ada mengulas, ada yang mendapatkan nilai hanya 4,2 UF ya. Jadi 4200 sekian NF atau 4300 sekian NF yang seharusnya 4700. Tapi ada beberapa komponen yang memang nilainya lebih, justru malah sampai 4800. Nah itu tergantung nanti kita. Tapi kalau saya lebih suka ketika memproduksi barang seperti ini ETHR, saya menggunakan nilai-nilai yang tepat, yang sesuai. Jadi supaya hasil dari produksinya, hasil dari kita produksi barang, dia benar-benar sesuai. Jadi kira-kira seperti itu. Contohnya juga dengan resistor. Resistor juga sama. Saya pernah beberapa kali membeli resistor, nilainya berbeda-beda. Jadi satu rel nilai ukurnya dia berbeda-beda. Saya ada contoh 470 kilo. Jadi 470 kilo terkadang benar nilainya 470, kadang ada yang lebih 471, kadang-kadang ada yang kurang hanya 460. Nah ini penjualannya dia 470 kilo, terlihat ya angkanya 4. Oh kebalik seperti ini. Oh kebalik lagi ya. Nah ini 4703, jadi 470 kilo ohm dengan nilai toleransi 1%. Harusnya 1% sudah bagus. Kita membeli komponen, ini disingkirkan dulu ya. Tadi sudah dites, nanti di ini hanya untuk contoh.
Jadi 470 kilo dengan toleransi 1%, kadang-kadang kita mendapatkan nilai resistor yang lebih dari angka yang ditetapkan pada paket penjualan. Jadi memang diperlukan smart multimeter untuk mengukur resistor. Nah, ini bagus. 470 kilo ohm terbaca 470,3. Jika dihitung persentase, dia lumayan bagus, tidak sampai 1%. Malah bisa dibilang tidak sampai 0,1%. Kalau dicoba dihitung dengan kalkulator, seperti ini contohnya, 470 kilo ditambah 0, maaf, ulang ya, 470 kilo ditambah 0,1%, dia 0,4, berarti 0,1%, nggak sampai 0,1%. Seandainya 0,1%, dia nilainya 470,47 atau 0,5 ya. Ketika kurang 470 kilo dikurangi 0,1%, dia 469 jika kurang dari 470. Jadi toleransi komponen dia dihitung mungkin bisa lebih atau mungkin bisa kurang. Tapi dengan smart multimeter kita bisa mendapatkan nilai 0,1%, bahkan kurang dari itu ya. Jadi kelebihannya seperti itu di smart multimeter. Itu 470 lagi ya. 470 lagi, rata-rata bagus. Ini saya beli yang terakhir di ini toko yang berbeda, dia kualitasnya rata-rata bagus. Di toko yang sebelumnya mungkin merek kapasitor resistornya mungkin jelek, jadi dijualnya walaupun 470 kilo ohm, tapi nilai dari komponennya sampai dengan 471 bahkan lebih. Nah, ini bagus semua. Bagus semua 470. Nah, kalau rata-rata bagus, nah seperti ini, kita siap untuk produksi. Bagus semua ya. Tadi hanya di kapasitor sepertinya dapat yang kualitas barangnya jelek. Nah, contoh lagi misalnya 10 kilo. Saya ada 10 kilo. Kita cek berapa nilainya. (10,13). Oke, lumayan. Toleransi 1%, masih layak ya, 1% ya. (10,12), nggak beda jauh. Nah, ini saya kasih contoh.
470 kilo yang sudah disingkirkan. Dia nilainya melebihi 470 kilo ohm. Contohnya ini saya singkirkan karena dia nilainya tidak sesuai. Jadi dalam satu rel bukan yang ini berarti. Jadi dalam satu rel dia nilainya berbeda-beda. Coba kita cek yang ini. Nah, ini 435. Harusnya 470. Dia hanya 455. Ya, kira-kira seperti itu. Tidak sampai 470. Ini udah saya singkirkan. Saya pisah. Kemarin dicek, diseleksi nilainya. Nah, ini 455, 456, nggak sampai 470. Nah, 460 berubah-berubah. Paling tinggi 461, tidak sampai 470. Ini udah saya singkirkan, dipisah ya, yang jelek-jelek. 458. Jadi kira-kira seperti itu. Dalam satu rel, kalau yang mereknya bagus, kita bisa mendapatkan komponen yang bagus. Tapi kadang-kadang di toko komponen kita sudah memilih yang nilai toleransi 1% dengan merek yang bagus misalnya, tapi tetap ketika datang barang kita uji. Nah, ini hampir mendekati 470, hampir mendekati 470. Yang tadi yang paling parah 450 ada ya, 460 tadi, 469. Ini kalau 0,1%. Kalau 1%, 470 dikurangi 1%, 465. Berarti tadi 1% ya. 470 dikurangi 0,1%. Oh, tadi 469. 469, sekian. Nah, ini seperti ini. Ini lumayan bagus. Jadi kira-kira seperti itu pengukuran komponen. Untuk yang ingin memiliki produk dengan kualitas yang bagus, atau mungkin teknisi, atau mungkin biasanya teknisi, misalnya teknisi handphone ingin mendapatkan komponen atau mencari komponen persamaan, misalnya ada komponen yang rusak, kapasitor, resistor. Ketika kita tidak mendapatkan mesin atau PCB atau mainboard yang serupa, tapi kita ingin mencari dari handphone lain dengan nilai yang sama, nah itu akan lebih baik kita bisa menggunakan smart multimeter ini. Oke, cukup.
video kali ini hanya untuk mengulas komponen-komponen SMD yang nilainya berbeda-beda. Dari kadang seperti ini, beli satu renceng seperti tadi, nilainya dalam satu pabrik, satu rel nilainya berbeda-beda. Tapi ini yang terakhir, yang 470 yang terakhir tadi ya, saya ukur beberapa nilainya sesuai. Jadi saya setelah memilih beberapa toko, mendapatkan yang benar-benar rata-rata setelah saya ukur dalam beberapa komponen, dia nilainya sesuai. 470 dapat 470,3, padahal nilai asli toleransinya 1%, tapi dapatnya 0,1%, hanya 0,03 ohm. Hanya 470,3 ohm. Jadi selisihnya hanya 3 ohm ya dari 470 itu. Itu udah lumayan bagus, lumayan presisi. Nah, terus contohnya ada lagi seperti ini. Ini 1 ohm. Coba kita cek 1 ohm. Berapa nilai 1 ohm? 1,06. Lumayan bagus. Mungkin di multimeter biasa nilai 1 ohm agak susah mendapatkan hasil yang presisi. Terkadang di multimeter, saya pernah pakai multimeter Sanwa, ukur 1 ohm dia sampai dengan 1,4, agak susah. Tapi di smart multimeter bisa mendapatkan nilai yang lumayan. 1,1, 1,08 tadi berubah-berubah ya, lumayan. 1,09 udah cukup lumayan presisi. Silahkan dibandingkan dengan produk lain, silahkan dicoba. Harganya sangat terjangkau dibandingkan harus membeli multimeter yang benar-benar brand, dia sudah punya merek. Rata-rata yang memiliki nilai akurasi tinggi, nilai ukur yang akurasinya tinggi, rata-rata harganya di atas 2 juta. Tapi dengan smart multimeter harganya sangat terjangkau, nilai presisinya juga tidak kalah. Jadi diusahakan seperti smart multimeter ini, komponen-komponen yang digunakan, dia menggunakan komponen-komponen yang sudah diuji kapasitornya, resistornya, semuanya sudah diukur hingga mendapatkan nilai ukur yang terbaik. Oke, cukup itu aja. Nanti jika ada informasi lagi, saya akan lanjutkan ke video berikutnya. Sementara itu dulu percobaan smart multimeter dengan komponen SMD di beberapa komponen dalam satu rel. Oke, cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.